balik lagi sama gue Ayas. Oke, sekarang itu mau nepatin janji gue kalau gue mau ngasih tahu tentang recommended brush. Tada! Recommended brush yang murah, tidak mahal, tapi berkualitas. Sekarang dimulai pemilihan rekomendasi untuk brushnya. Sekarang di sini ada brush buat foundation. Nih, ada banyak sebenarnya, cuman yang penting itu cuman satu lah pasti, cuman buat foundation aja. Tapi ini gue mau kasih tahu cara-caranya ya. Jadi kalau ini itu dari Real Technique. Ini Real Technique. Ini yang stripping apa sih ini? Stippling brush. Jadi ini tuh buat foundation. Dia bisa dipakai buat liquid foundation kayak gitu atau sesuatu yang cair deh pokoknya. Dan dia tuh kalau misalkan dipakai buat foundation itu dia lebih mengcoverage gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih kayak gini, kalian gini-giniin pakai foundation, nanti dia tuh mengcover gitu, di tap aja. Lebih mengcover daripada kuas foundation yang lain. Terus ini juga bisa sebenarnya buat blush on di cover. Terus ada ini dari Tamiya. Ini jadi ini tuh buat foundation gini. Jadi pakainya tuh kayak melingkar, dan ini tuh dia padat banget, kalian bisa lihat tuh padat banget kan, sama aja kayak kuas foundation gue yang ini, padat banget. Dan ini bagus banget, gue suka. Kemarin gue udah make ini dari Masami Soyuko nomor 320. Ini buat foundation juga, sama pemakaiannya kayak Tamiya ini. Jadi dipakainya gini. Ini bagus sih kalau buat pemula dan biar nggak ganti-ganti brush lagi, ini bagus. Terus ada dari Tamiya lagi. Ini buat foundation, tapi ini dipakai tuh kayak di stripe. Tapi ini bisa kayak buat menjangkau tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau, kayak misalnya di sini. Di sini dia misal tuh kan, dia bisa. Ada lagi ini. Nih dari Armando Caruso. Nah, jadi ini tuh buat dia gunanya untuk di bawah mata gini, foundation yang kurang rata. Sini juga biasanya dipakai concealer. Kalau ini juga bisa, kalian cuman beli ini doang, kalian bisa, karena kebanyakan orang tuh pakai buat foundation tuh yang modelnya kayak gini. Terus dipakainya tuh dia diusap menurut bulu rambut kalian. Jadi kalau bulu rambut kalian kan pasti ke bawah gini, berarti kalian ngusapnya mengarah ke bawah, terus menutupi pori-pori kan, jadi gini. Terus kalian bisa pakai ini juga buat di bawah mata gitu, buat di sini tuh. Jadi kalau menurut gue merekomendasikan banget buat ini buat kalian yang pemula, dan itu harganya 82.500. Terus ada lagi ini dari Tamiya lagi. Tamiya gue akui dia brushnya bagus. Ini namanya tuh pointed foundation kalau nggak salah. Digunakan pada saat kalian tidak bisa menjangkau foundation yang ada di ujung mata sini. Tek. Ini nomor 522. Itu semua menurut gue buat foundation nih. Oke, selanjutnya ada brush buat blush on atau powder. Jadi brush buat blush on sama powder itu bisa kalian jadikan satu, asalkan misal setelah kalian pakai blush on, kalian mau pakai powder nih, mau pakai bedak, berarti yang ada di ujung-ujung sini blush on itu kalian usap-usap pakai tisu, kalian bersihin sampai benar-benar nggak ada warna pink lagi, baru kalian kayak usapin buat powder gitu, biar nanti warna pink blush on tuh nggak ke muka kalian gitu. Ini dari Tamiya. Dia lembut tapi nggak selembut yang lainnya. Terus ada lagi dari Makeup For You. Ini kayak unbrand gitu deh pokoknya, kayak yang murah gitu, yang 250 dapat banyak banget. Nih, ini bisa buat powder, bisa buat blush on. Ini juga ada. Dia lebih kecil kan daripada yang ini, tapi sama aja gunanya. Dia sama-sama bisa buat powder, bisa buat blush on juga. Aku sih merekomendasikan kalian untuk beli yang mungkin Tamiya kali ya, atau ya terserah sih mau beli yang langsung satuan, segepok langsung.
ini bagus buat pemula. Dan terus selanjutnya ada brush buat highlight. Highlight itu kayak yang mengkilap-mengkilap buat di hidung, terus di sini kadang, di sini juga, di sini gitu. Gue biasa pakai kalau yang bentuknya powder. Gue makainya ini atau enggak ini. Tapi biasanya gue pakai ini, terus gue gini. Kalau kalian mau sih ya yang tebel ini, nih kayak gini. Ini yang kalau yang warna pink, pokoknya kalau yang gue tunjukin warna pink itu berarti yang unbrand ya. Ini cocok buat ini. Kurang menyarankan untuk pakai ini sih kalau highlight ya, soalnya kayak dia tuh melengkung, nggak lurus. Kalau ini kan lurus, hampir lurus, nggak semelengkung ini, jadi ini lebih enak. Jadi kayak di ujung set. Kalau ini takutnya kayak jadi highlight lo tuh jadi bikin pipi tuh tembem gitu. Jadi gue merekomendasikan yang ini dari Masami Souko nomor 208. Ini biasa. Kalau misalkan kalian sering lihat di makeup tutor YouTube, itu banyak banget makeup profesional, makeup artist itu bikin YouTube tuh pasti dia pakainya kayak kecil gitu, terus diginiin. Itu biasanya mereka pakainya yang real teknik dan itu harganya 150. Ini harganya, oh ini harganya 40-an malah, 48.000. Ini juga multifungsi sih sebenarnya. Kayak lo bisa buat blending eyeshadow lo, blend eyeshadow, terus bisa buat concealer juga di sini juga gitu, buat bronzer gitu. Gue merekomendasikan ini buat pemula dan buat kalian yang emang pengen menghemat duit di brush. Lalu ada buat bronzer, ada dua, yang pink sama yang 15 pokoknya belakangnya. Pokoknya kalau buat bronzer itu yang bentuknya miring gini, yang angle gini ya. Terus oh ya, kalau misalkan yang kalian sering lihat brush yang pipih terus harganya 120-an, itu kalian bisa akalin dengan pakai brush apa aja, brush powder, brush ini gitu. Kalian tinggal gini, kalian misalkan ini bronzer kalian giniin kan, set kalian giniin nih, pipih kan jadinya. Terus kalian gini, udah, abis itu kalian tinggal tap ke atas gitu. Tapi kalau buat bronzer kalian juga bisa pakai ini, yang powder brush itu, powder atau blush on brush itu kalian bisa pakai buat multifungsi banget gitu, karena sama-sama berbentuk powder kan. Jadi itu gampang buat dihilangkan warnanya, terus kalian pakai lagi buat yang lain kayak gitu. Tapi ingat, kalau kalian mau pakai dengan produk yang lain, kalian bersihin dulu warnanya biar warnanya nggak kecampur dan jadinya kayak berantakan takutnya kan. Oke, selanjutnya ada brush buat eyeshadow dan pasti lo semua bakal pusing liatnya. Gue pusing banget. Ini buat eyeshadow. Yang pertama yang kalian sering lihat di eyeshadow palette atau di eyeshadow mana-mana pasti ada dong yang bentuknya kayak gini, yang sponge gitu, ya kan? Ini bisa dipakai buat eyeshadow. Menurut gue, ini kalau kita pakai ini, warna eyeshadownya tuh nggak keluar. Pokoknya nggak rekomendasikan deh. Terus ada blending eyeshadow. Nah, blending eyeshadow ini jadi bisa pakai 3 ini. Yang ini tadi yang gue bilang buat highlight, ini juga bisa buat blending eyeshadow. Ini itu bisa ngebuat eyeshadow kalian tuh jadi bikin tercampur tuh kayak gini, warnanya jadi bagus banget. Jadi ada gradasi, kalau orang bilang tuh ada gradasi nih kayak gini. Yang tadi Masami Souko nomor 208 yang buat highlight, ini multifungsi. Terus Masami Souko itulah MS ya gue bilangnya. Si MS ini nomor 219. Terus ada Masami Souko lagi 215. Ini lebih kecil tapi lebih padat. Tapi gue merekomendasikan yang Masami Souko 208. Abis itu ada buat eyeshadow yang biasa buat kita ngusap aja ya. Ini sebenarnya ada banyak. Tapi aku cuma mau ngambil beberapa aja ya. Jadi pertama
gue mau kasih tau buat yang ini. Jadi kalian bingung dong, kok bentuknya kayak buat bronze sih, kok miring, kok angle, bentuknya kok angle gitu, miring tuh gini, ada angle-nya. Jadi ini tuh digunain kalau kalian mau bikin eyeshadow yang kayak ada garisnya di sini, set gitu, yang gitu. Terus kalian pakai ini bisa. Terus ada lagi buat ini, tapi ini tebal, jadi menurut gue cocokan buat eyeshadow. Kalian juga bisa pakai ini dari Tamiya eyeshadow 329 ini. Terus kalau ini dari MS 206, dari MS 206. Jadi gue hanya merekomendasikan kalian untuk brush eyeshadow yang ini aja, alis. Dan you should know guys, gue nggak bisa pakai alis sama sekali, tapi gue lebih senang pakai eyeliner. Nih ada brush buat alis, bentuknya itu biasanya yang angle gini, yang miring. Oke, nih bisa lihat ya, yang miring. Biasanya dia kecil, ini bagus sih, ini halus, bisa dipakai gini. Terus buat apalagi, eyeliner. Kalau eyeliner kayaknya nggak perlu ya, karena pasti setiap eyeliner tuh ada kuasnya sendiri. Tapi kalau emang kuas kalian hilang atau gimana, biasanya kuas eyeliner tuh yang tipis banget tuh, yang bener-bener kayak nggak kelihatan, kayak kalau dicabut doang tuh rontok. Ada yang canda. Apapun pokoknya kuasnya kayak gini bentuknya buat eyeliner, tipis banget. Terus buat rouge. Terus buat lip, pas lip ini biasanya dipakai gini, dimana kalian tuh misal mau pinjam lipstick orang atau mau pakai lipstick kalian yang bener-bener udah habis, yang habis banget, udah nyampe dalam, udah kalian korek-korek kan tuh masih ada sisa dikit-dikit gitu kan. Nah kalian tuh olesin pakai ini, kalian nih kayak gini olesin set, terus kalian olesin tek di tap. Terus nih ini ada brush buat maskara, atau ini bisa juga kalian pakai buat ini alis, buat rapihin alis. Jadi merek yang gue pakai itu cuman Real Technique, Tamiya, Armando Caruso, Masami Souko aja. Saran-saran dari gue dan video-video dari gue. Semoga video kali ini bermanfaat sekali buat kalian dan bisa kalian ikutin dengan baik. Oke? Nah, omongan yang nggak bisa dimengerti bisa tanya aja nanti di ACFM-nya @laraskurnia. Terus bisa kalian follow Instagram gue di ayas_s. Udah. Jadi makasih buat perhatian dan buat waktunya untuk nonton video ini. Bye.